Kitab Yesaya pasal 66. Penghukuman dan pengharapan. Tuhan berfirman, "Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah macam apakah yang hendak kau dirikan bagiku yang dapat menjadi tempat perhentianku? Tangankulah yang membuat langit dan bumi sehingga keduanya ada. Namun, aku akan mengasihani orang yang rendah hati dan penuh penyesalan akan dosanya, yang gemetar mendengar firman-Ku. Tetapi mereka yang memilih jalannya sendiri dan hatinya menyukai segala dosanya yang menjijikkan itu akan dikutuk. Allah tidak akan menerima persembahan-persembahan mereka kalau orang-orang semacam itu mempersembahkan kurban berupa seekor sapi jantan di atas mezbah Allah. Tidak ada bedanya dengan orang yang membunuh manusia. Jika mereka mempersembahkan kurban berupa seekor domba, tidak ada bedanya dengan orang yang mematahkan leher anjing. Jika mereka mempersembahkan kurban sajian, tidak ada bedanya dengan orang yang mempersembahkan darah babi. Jika mereka mempersembahkan kemenyan untukku, tidak ada bedanya dengan penyembahan kepada berhala. Aku akan mendatangkan banyak kesukaran kepada mereka. Semua hal yang ditakuti mereka akan dialami mereka. Karena ketika aku memanggil, mereka tidak mau menyahut. Dan ketika aku berbicara, mereka tidak mau mendengarkan. Malah dengan sengaja, mereka melakukan yang jahat dalam pandanganku dan memilih hal-hal yang mereka sendiri tahu bahwa aku membencinya. Dengarlah firman Tuhan, hai semua orang yang takut padanya dan kepada firman-Nya. Saudara-saudaramu membenci kamu dan menolak kamu karena kamu setia pada namaku. Mereka mengejek, "Permuliakanlah Tuhan supaya kami melihat kebahagiaan-Mu." Tetapi sesungguhnya merekalah yang akan dipermalukan. Dengar, mengapa kota itu gempar? Suara ramai apakah yang datang dari bait Allah itu? Itulah suara Tuhan yang sedang mengadakan pembalasan terhadap musuh-musuhnya. Siapakah yang pernah mendengar atau melihat keajaiban seperti ini? Mungkinkah satu negeri dibangun dalam satu hari saja? Mungkinkah satu bangsa lahir dalam sesaat saja? Namun secara tiba-tiba, sebelum terasa sakit beranak, Sion, Israel, telah melahirkan anak-anaknya. Mungkinkah aku membiarkan orang mengandung tetapi tidak mengizinkan dia melahirkan ketika saatnya sudah tiba? Firman Tuhan. Mungkinkah aku akan mengizinkan orang melahirkan tetapi menutup rahimnya? Firman Allahmu. Bersukacitalah dengan Yerusalem. Bergembiralah bersama dia, hai semua orang yang mengasihi dia, yang berkabung untuk dia. Bergiranglah atas Yerusalem, reguklah sepuas-puasnya segala kelimpahan, kemuliaannya, seperti bayi mengisap susu pada dada ibunya. Karena beginilah Tuhan berfirman, aku akan membuat damai sejahtera mengaliri Yerusalem seperti sungai. Kekayaan bangsa-bangsa asing akan membanjirinya. Maka kamu akan menyusu pada dadanya, kamu akan digendongnya, ditimang-timangnya, dan dipangkunya. Aku akan menghibur kamu di sana, seperti seorang ibu menghibur anaknya. Jika kamu melihat Yerusalem, hatimu akan bersuka cita, kamu akan menjadi segar dan subur seperti rumput muda. Seluruh dunia akan melihat tangan kemurahan Tuhan atas umatnya, tetapi murkanya akan menimpa ke atas musuh-musuhnya. Karena lihatlah, Tuhan akan datang dengan api, dan kereta-kereta hukumannya akan seperti angin topan, untuk mencurahkan murkanya yang menyala-nyala dan amarahnya yang berkobar-kobar. Tuhan akan menghukum dunia dengan api dan pedangnya, sehingga banyak yang mati terbunuh. Mereka yang menyucikan diri untuk beribadah kepada berhala-berhala yang tersembunyi di balik pohon-pohon di taman-taman, juga mereka yang makan daging babi dan daging tikus dan daging binatang haram lainnya akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu benar apa yang sedang dilakukan dan dipikirkan oleh mereka. Saatnya akan tiba bahwa aku akan mengumpulkan semua bangsa dan bahasa.
Mereka akan datang melawan Yerusalem dan akan melihat kemuliaanku. Aku akan membuat mukjizat yang besar terhadap mereka. Aku akan mengirim orang-orang yang terluput dari antara mereka sebagai utusan kepada bangsa-bangsa, ke Tarsus, Pul atau Put Libya, dan Lut Lidia. Semuanya terkenal sebagai pemanah. Juga ke Meseh, Rosh, Tubal, Yawan, dan ke negeri-negeri di seberang laut yang belum pernah mendengar kemasyhuranku atau melihat kemuliaanku. Mereka akan memberitakan kemuliaanku kepada bangsa-bangsa. Mereka akan membawa kembali semua saudaramu dari antara bangsa-bangsa sebagai persembahan kepada Tuhan. Mereka membawanya di atas kuda, dengan kereta, dalam tandu, dan di atas bagal dan unta ke gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Semua itu akan seperti persembahan yang dibawa oleh umat Israel ke bait Allah pada musim panen dalam wadah-wadah yang telah disucikan. Aku akan memilih imam-imam dan orang-orang Lewi di antara mereka yang kembali itu. Demikianlah firman Tuhan. Sama seperti langit baru dan bumi baru yang telah kujanjikan itu akan tetap ada di hadapanku, demikian pula kamu serta keturunanmu akan tetap ada sebagai umatku. Namamu tidak akan pernah lenyap. Seluruh umat manusia akan datang untuk menyembah aku, dari sabat ke sabat, minggu ke minggu, dan dari bulan ke bulan. Mereka akan keluar dan melihat mayat orang-orang yang memberontak melawan aku, karena di situ cacing-cacing mereka tidak akan mati. Api mereka tidak akan padam, dan mereka akan menjadi suatu kengerian bagi semua orang.